Oke, salam kenal teman-teman, para follower FIC atau subscriber FIC dan subscribernya Bang Kores. Selamat malam, kenalkan saya Mas Bro, orang bodoh di sini. Oleh karena itu saya berdoa supaya malam hari ini saya diberikan Tuhan kemampuan dan aku juga berdoa teman-teman diberikan pemahaman mengenai keimanan kami. Aku akan berusaha nggak akan framing sana sini, tetapi aku akan berusaha kita menunjukkan gimana karakter Kristus ya. Ya, kiranya Tuhan mampukan saya dalam nama Yesus. Oke, saya mau share dulu. Oke, silakan. Jadi, mengenai kodrat ganda Yesus, itu ada dari perkataan Yesus sendiri. Nah, suatu hari ceritanya gini, orang Farisi bertanya nih, berkumpul, bertanya. Dia tanya jawab. Nah, Yesus sering kali menjawab mereka. Tapi giliran Yesus bertanya, dia tidak bisa jawab. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya. Anak Daud, katanya kepada mereka. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Nah, di sini jelas ada dua kodrat yang dimiliki oleh Sang Mesias. Daud menyebut dia tuannya. Daud menganggap atau Daud menerima ketuanannya, tetapi di satu sisi Daud juga mengakui bahwa dia adalah anaknya. Nah, pemahaman anak di sini adalah sisi kemanusiaan Yesus. Sementara di satu sisi ketuanan Yesus ini adalah sisi keilahian. Jadi dia sepenuh manusia karena ia adalah anak Daud, tetapi dia sepenuh Allah karena Daud pun menyebut dia tuannya. Nah, kita juga melihat di Mazmur yang lain yang dikutip di kitab Ibrani, itu dikatakan seperti ini. Di dalam Ibrani 1 ayat 8. Ayo dong, come on. Oke. Nah, kita bicara ya, sekarang dari ayat 6 dulu. Dan ketika ia, Allah, membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Oke. Dan tentang malaikat ia berkata, Bapa ya, berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nah, tetapi tentang sang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah. Oke, perhatikan di sini. Tahtamu ya Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ini diambil dari Mazmur ya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu, telah mengurapi engkau sebagai minyak, sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu. Jadi di sini kita perhatikan tentang anak. Sang Bapa berkata, tahtamu ya Allah, dan ini adalah kalimat seruan. Jadi Bapa mengakui bahwa sang anak atau sang firman atau logosnya atau pikirannya itu adalah sepenuhnya Allah. Makanya dia berkata, tahtamu ya Allah. Tetapi dia juga mengakui bahwa sang firman itu memiliki natur manusia. Sang firman itu memiliki natur manusia. Itulah kenapa dikatakan apa? Sebab itu Allahmu di dalam kemanusiaan sang Mesias, maka dia benar-benar manusia dan dia memiliki Allah. Itulah kenapa benar Mesias itu sepenuh Allah, 100% Allah atau sepenuh Allah, tetapi dia juga memiliki Allah. Itu artinya dia memang benar 100% manusia. Nah, nanti ketika akan muncul pertanyaan, kenapa dia harus jadi manusia? Nah, itu tentu ada jawaban sendiri. Seperti itu. Terus, apa namanya? Nah, ini juga ayat ini. Masih berapa menit ya, Riza? 10 detik lagi. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Bang Kores dan teman-teman. Ini mengenai keimanan kami. Oke, silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Oke, Saya terima jawabnya. kasih. Waktunya habis. Ya, silakan Kores 5 menit dari sekarang. Ya, thank you. Di sini gue akan
menggunakan perspektif orientalis ya, sehingga ini adalah pemahaman yang baru, jadi bisa dibantah oleh Kengkau. Karena gue mencoba untuk tetap sola scriptura, jadi berdasarkan apa yang tertulis mengenai konsep Trinitas ini. Di sini gue harap gue membantu untuk kawan-kawan memahami lebih jauh lagi apa itu Trinity gitu. Karena kalau misalnya kita ambil aja, gue ngambil dari Wikipedia aja, karena ini cukup untuk mewakilkan semua definisi yang ada. The Christian Doctrine of the Trinity, gue nggak bisa share screen ya? Nggak usah lah ya. The Christian Doctrine of the Trinity, Latinnya Trinitas, atau Silakan Pak secara Rasmo. literal triad, ya? Ya, silakan. Oke, sip, thank you. Ini Latinnya Trinitas, nah terus secara literalnya dibaca triad gitu. Triad itu adalah subvariabel dari ketuhanan politeistik gitu. Jadi ada triad, ada triun untuk mengenai kepribadian Tuhannya. Nah di sini untuk Trinity-nya sendiri adalah defines one God existing in three co-equal, co-eternal, co-substantial gitu. Jadi Tuhannya itu eksis dalam tiga kesetaraan, tiga keabadian, dan hakikat berkesinambungan yang ilahi, nah, yang divine persons gitu. Jadi ada keilahian pribadi-pribadi gitu, pribadi-pribadi yang mempunyai keilahian gitu. Jadi pribadi ini di atasnya sifat ya. Jadi kumpulan sifat itu membentuk pribadi. Nah, pribadi ini biasanya dia adalah yang bisa berkehendak gitu. Nah, jadi God the Father, God Son, and God the Holy Spirit itu adalah bagian dari Trinity-nya itu gitu. Jadi satu hakikat, tiga pribadi, disingkatnya kan seperti itu ya. Nah, di sini gue menemukan bahwa hal itu telah ada di sini di Keluaran 29 nomor 14, di mana perikop ini menjelaskan mengenai korban penghapus dosa, terutama yang di hewan lembunya, karena seperti yang kita tahu di dalam perjanjian lama, hewan lembu itulah penghapus dosa. Kalau untuk domba itu hanya hewan yang bakarannya memberikan wangi yang menyenangkan bagi Tuhan. Jadi memang ada dua definisi yang berbeda. Lalu kemudian seorang lembu ini dia pun terbagi tiga untuk menjadi korban penghapus dosa yang sempurna. Apa aja? Nah, bisa kita lihat di 14-nya. Di sini ada daging lembu jantan, lalu kemudian kulitnya lembu jantan, dan juga, maaf ini ya, kotorannya lembu jantan, yang harus dibakar di luar perkemahan, dan itulah yang menjadi korban penghapus dosa. Di sini gue menemukan apa yang dijelaskan oleh kekristenan. Begitu. Jadi, dulunya itu, konsep Tritunggal adalah hakikatnya itu lembu dulunya, atau sapi, hakikatnya itu dulu sapi. Lalu kemudian terbagi menjadi tiga pribadi, yaitu ada dagingnya sapi, ada kulitnya sapi, dan juga ada kotorannya sapi, yang dimana ketiga ini nantinya menjadi penyempurna untuk korban penghapus dosa. Karena apa? Karena satu hakikat dari sapi itu mempunyai tiga bagian. Yang kita tahu tiga itu artinya sempurna ya. Dalam filosofi Keyunanian dan juga Helenistik, tiga itu artinya sempurna. Awal, pertengahan, akhir. Nah, ini daging ini awalnya, kulit itu pertengahannya, dan ini kotoran bisa kita bilang sebagai akhirnya dari sebuah sapi ini. Ketiga rangkaian ini membuat korban penghapus dosa itu terjadi. Itulah kenapa korban penghapus dosanya tidak tertulis di misalnya di nomor 13-nya atau di nomor 12-nya atau di nomor 11-nya, tapi tertulisnya di nomor 14 gitu. Karena apa? Karena ketritunggalannya tuh ada di nomor 14-nya ini, yaitu tiga hal ini. Begitu. Nah, ini kita bisa lihat, oh ternyata memang dalilnya Tritunggal itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Nah, sehingga gue akan menghargai lebih jauh bahwa Tritunggal itu konsepnya memang ada gitu. Dan kalau misalnya kita korelasikan, ya memang begitu. Karena ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Di sini ada daging, kulit, dan juga kotoran. Bapa, Putra, Roh Kudus, putranya itu nanti akan disalib. Nah, tapi kalau untuk Tritunggal di dalam perjanjian lama, daging, kulit, dan kotoran ini tiga-tiganya dibakar. Begitu. Kalau kita lihat secara konsep juga memang satu hakikat ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketiga-tiganya pun merasakan penyaliban. Thank you. Ya, Mas Bro, silakan Mas Bro, tanggapi. 5 menit dari sekarang ya, Mas Bro. Sebentar. Jangan dinyalakan dulu. Saya harus share screen sebentar. Oke, baik. Silakan dinyalakan, Bang Reza. Oke, baik. Jadi seperti ini.
kami hanya menerangkan apa yang iman kami saksikan ya. Jadi tidak pernah kami mengambil doktrin Trinitas dari apa yang dituduhkan oleh Bang Kores. Tetapi kami mengambil doktrin Trinitas itu berdasarkan apa yang dikatakan Yesus. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita lihat dari parsinya ya. Koreutentes, Kaun, ini ya, Matius Dalais, toward the name. Nah, perhatikan ini. Baptislah mereka dalam nama. Nah, kita perhatikan nama di sini. Non akusatif singular neuter. Jadi kita bisa mengatakan karena di sini singular berarti baptislah mereka di dalam apa? Satu nama. Satu nama, yaitu apa? Bapa, Patros, Anak, dan Hagio Pneumatos. Kita tidak pernah mengambil doktrin Trinitas dari bukan perkataan Yesus sendiri, tetapi dari perkataan Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu. Baptislah mereka dalam satu nama. Tapi di dalam satu nama itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi situ. Atau kalau dalam bahasa lain kan persona yang artinya itu kesadaran. Kita akan terangkan lebih lagi apa itu kesadaran. Kita akan buka juga di 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebenarnya kita udah keluar dari ini ya, karena tadi saya menerangkan mengenai kodrat ganda Kristus. Tapi nggak apa-apa lah, ini Bang Kores lagi pengen ngomongin Trinitas. Nah, sebab ada 3 yang beri kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini diperdebatkan karena tidak terdapat di dalam manuskrip tidak terdapat di dalam manuskrip Greek. Tetapi sekali lagi, ini ada di dalam manuskrip Codex Vetus Latina atau Vetus Itala, dan dia sudah ada di abad kedua. Jadi logikanya kita lihat di salib Tuhan Yesus itu juga ada 3 bahasa di situ. Ada bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Greek, bahwa ini adalah Yesus, Raja orang Yahudi. Jadi pada waktu itu mereka sudah multi-language. Nah, logikanya 20 tahun setelah Rasul Yohanes menulis 1 Yohanes ini, dia sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin kuno. Ingat, Latin kuno beda dengan Vulgata ya. Nah, Latin kuno ini, dan ini sudah tersebar di 2 tempat, yaitu di Eropa dan di di Italia atau di Vetus Itala. Oke, itu. Jadi tidak ada lagi keraguan bahwa memang itu ada di situ. Kemudian kita lihat juga Ulangan 6 ayat 4. Ini dengan jelas sekali. Nah, di sini. Disinilah ini kok ada yang kresek-kresek ya? Minta tolong dong yang kresek-kresek. Oke. Di sini ada perhatikan teman-teman saudara-saudaraku yang dari kaum muslim ya. Di sini ada dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Dikatakan apa? Tuhan Allah, Tuhan itu apa? Echad. Sekali lagi, Tuhan Allah Tuhan. Jadi kenapa tidak dikatakan dengarlah Israel Tuhan itu Esa? Harus dikatakan 3 kali. Tuhan Allah Tuhan. Esa di sini adalah Echad yang bisa berarti unit atau unity. Tapi perhatikan konteks selanjutnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati atau rohmu ya. Dengan segenap jiwa atau logosmu. Dan dengan segenap kekuatan atau your body. Ketiganya ini memiliki kesadaran yang berbeda-beda. Tetapi ketiganya ini berperikoresis atau saling mendiami. Jadi bahkan klaim ini bukan berasal dari kekristenan ya. Bahkan klaim bahwa perhatikan ada tiga kali disebut di situ, ada 3 sudut di situ dan ketiganya itu adalah satu. Itu berasal dari sumber Yahudi, yaitu kitab Zohar. Pasti teman-teman udah pernah dengar ya kitab Zohar. Lihatlah, ada 3 sudut dan ketiganya itu adalah satu. Dan bukan hanya itu, mereka sendiri dalam kitab Zohar mengakui ada 3 kepala, tapi itu hanya satu. Loh, bayangin loh. Kitab Zohar itu lebih trinitas loh malahan. Jadi dan bukan hanya itu juga, kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1. Mulanya Allah selalu ada 3 ini ya. Allah, Roh Allah, dan ada firman Allah. Dan yang paling penting. Oke, habis waktunya. Silakan Mas. Silakan Kores. Monggo.
Cek. Ya, ya, Masuk saya ya. akan kores. Ya. Nah, jadi sebenarnya gue tuh tidak membantah Tritunggal ya. Sekali lagi gue tidak membantah Tritunggal. Di sini gue menguatkan dengan menyajikan dalilnya yang pasti begitu. Karena kalau misalnya Ibrani 1 nomor 57 itu kan tidak ditemukan di dalam manuskrip Greek walaupun yang tertua gitu itu udah sepakat. Jadi kita nggak perlu bawa itu sebenarnya. Sama tadi juga yang mengenai onoma juga. Memang ada gitu bentuk jamak dari onoma yang disebutkan di perjanjian baru kan nggak ada. Semuanya onoma semua gitu. Yang ada jamaknya itu misalnya contoh teos, teoi kayak gitu-gitu loh. Itu biasa. Jadi bukan suatu ini ya, bukan suatu hal yang signifikan dan vital gitu. Malah lebih kuat apa yang gue bawakan yaitu Keluaran 29 nomor 14 gitu. Karena di sana memang termaktub sekali satu hakikat. Hakikatnya apa? Sapi. Ada tiga pribadinya apa? Daging, kulit, dan kotoran. Ini yang harus kita kita pahami untuk kembali kepada konsep awal dari bapak-bapak gereja yaitu sola scriptura, di mana kebenaran itu datangnya dari kitab sucinya aja gitu. Kita nggak perlu lari ke luar penjelasan yang ada. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini menggunakan Ulangan 6 nomor 4, penjelasan itu menjadi apa? Penjelasan itu menjadi triteos jadinya. Di sini aku akan share screen. Ya, tunggu. Thank you. Silakan Nah, di kores. sini. Nah, misalnya bisa dilihat di sini. Di sini jadinya ada dua Yahweh. Karena pertama di sini ada Tuhan. Tuhan itu Yahweh. Lalu kemudian ada di sini ada Allah. Allah di sini kan Elohim. Lalu kemudian di sini ada Tuhan lagi. Tuhan itu Yahweh begitu. Lalu yang Esa itu yang mana? Yang Yahweh ini. Lalu yang Yahweh ini siapa? Kemudian ini siapa? Elohim yang di sini siapa? Ini kan jadinya triteos kalau kita mau memaksakan itu gitu. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kita membahas yang ini saja, kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ada hai orang Israel. Nah, di sini berarti ketuhanan yang diambil untuk orang-orang Triteos itu adalah lokal, yaitu hanya untuk kepada orang Israel saja. Karena di sini tidak disebutkan hai orang Cimahi misalnya atau hai orang Cianjur. Nggak ada di sini. Ini hanya kepada hai orang Israel saja. Ini menandakan bagaimana proksinya kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhannya Israel begitu. Hanya di situ saja. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari penjelasan Mas Bro, tidak akan kita temukan Tuhannya dari orang-orang Israel ini yang hanya bersemayam di Israel menyatakan firman-Nya untuk seluruh manusia. Misalnya dia berfirman begini, sampaikanlah firman-Ku kepada seluruh manusia. Itu nggak akan ketemu gitu. Ini yang membuat jangan dibawa untuk yang ini gitu. Karena ini malah melambangkan ketriteosan yang wilayahnya hanya di Israel saja. Maka dari itu kita kembalinya ke sini. Nah, di sini, kalau di sini ini masih bisa selamat kita. Kenapa? Karena di sini tidak membahas mengenai satu bangsa, satu wilayah saja. Di sini hanya membahas mengenai konsep ketritunggalannya saja. Yaitu di mana korban penghapus dosa terbagi ke dalam tiga pribadi yang merupakan satu hakikat, yaitu hakikatnya sapi. Begitu. Jadi kalau kita pakai yang ini selamat. Dan ini bisa digunakan dalam argumentasi jadinya. Jadi kalau misalnya ditanya, di mana dalil Tritunggal? Ada, silakan dilihat Keluaran 29 nomor 14. Maksudnya apa? Perhatikan, di sini ada daging, ada kulit, dan ada kotoran. Nah, tiga-tiganya ini adalah satu hakikat. Apa hakikatnya? Sapi. Lalu kemudian apa fungsi Tritunggal? Untuk menghapus dosa selama-lamanya. Ini yang terbaik yang gue rasa untuk disajikan dalam dialog. Sehingga bisa membuat orang-orang, oh iya dalilnya ada gitu. Jadi kita mengurangi asumsi di sini. Karena dalilnya udah ada, Keluaran 29 nomor 14 begitu. Untuk konsep Tritunggalnya sendiri. Karena kalau kita lihat di Trinity di penjelasannya di sini, tre personae una substantia, ini sangat pas begitu. Ini sangat baik. Nih lihat nih. Defines one God existing in three. Nah, kan gitu. Nah, di sini juga kita lihat lembu. Di sini ya, seekor lembu jantan yang terbagi kepada daging, kulit, dan kotoran. Ini menyatu jadi satu di sini, tidak bisa terpisahkan. Karena daging adalah sapi, kulit adalah sapi, dan kotoran pun adalah sapi gitu. Ini nggak bisa dibilang keluar ya, karena semuanya itu satu hakikat. Jadi ibaratnya seperti matahari dan sinarnya gitu. Apakah matahari itu sinar? Iya. Apakah sinar itu matahari? Iya. Begitu. Sama juga seperti misalnya
murka Allah. Apakah murka itu Allah? Iya. Apakah Allah itu murka? Iya. Begitu juga dengan firman Allah. Apakah firman itu Allah? Iya. Apakah Allah itu firman? Iya. Gitu. Jadi Oke, semuanya habis terangkum dalam waktunya satu. Kores ya. Thank you. Ya. Silakan Mas Bro. Iya, sebentar Bang. Oke, luar biasa. Bagus sekali penjelasan Bang Kores. Sebentar ya. Aku selesaikan ini dulu ya. Oke, silakan di Maniti. Oke, terima kasih Bang. Jadi bedakan ya antara ketiga pribadi tadi. Pribadi itu dalam bahasa Latinnya adalah persona. Tetapi persona itu maksudnya apa? Kesadaran. Kita lihat kotoran tidak punya kesadaran, kulit tidak punya kesadaran. Jadi itu Mohon maaf, asumsi Bang Kores itu sama sekali nyentuh keimanan kami pun enggak. Oke, apa itu kesadaran? Baik, ya. Di dalam wujud Allah yang kami sebut sebagai Bapa, dia berdiam firman dan rohnya. Nah, kemudian di dalam wujud manusia, tubuh manusia, berdiam firman atau akal budi atau logos manusia dan roh manusia. Akal budi manusia pasti manusia. Kita pernah debat soal itu ya, Bang Kores ya. Tubuh kita itu pasti kita, roh kita pasti kita. Tapi tidak bisa dikatakan tiga kita, melainkan hanya satu kita. Ini adalah ketiga pribadi manusia di dalam satu hakikat manusia tadi. Dari mana pattern ini ada? Ingat, Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya. Di dalam gambar Allah lah manusia diciptakan. Di dalam wujud, al-wujud ya, keberadaan Allah yang kami sebut sebagai Bapa, berfirman, berdiam, firmannya dan rohnya. Nah, ini yang kami imani. Masing-masing memiliki kesadaran. Kulit sapi nggak punya kesadaran, Bang Kores. Kotoran sapi nggak punya kesadaran. Akal budi kita punya kesadaran loh. Contohnya, saya mau ke tempatnya Bang Kores. Tetapi roh saya mau berdoa. Tubuh saya lagi pegel, capek tuh. Habis lari-lari dari tadi. Itu adalah kesadaran di dalam satu hakikat manusia. Demikian pula Sang Bapa, Sang Firman, dan rohnya adalah satu Allah, satu hakikat Allah. Nah, Allah, sekali lagi ya, Allah yang hanya tunggal, hanya satu, toktil, tidak mungkin dia pencipta manusia. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia Tritunggal. Ini nggak mungkin dia. Siapakah beliau? Tentu beliau sama sekali bukan pencipta manusia. Karena jelas sekali manusia diciptakannya Tritunggal serupa dengan gambar Allah. Ya. Kejadian 1 ayat 26. Sebentar. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Sesuai dengan yang tadi. Yaitu adalah Allah menciptakan kita di dalam gambarnya. Tidak mungkin Allah yang Tritunggal menciptakan manusia tunggal dalam gambar. Nggak mungkin. Allah yang Tritunggal menciptakan manusia pasti Tritunggal juga. Nah, Allah yang ini kita wajib pertanyakan. Anda siapa? Gitu ya. Oke. Saya ulangi. Ketika Bang Kores mengatakan, oh ini Triteos, Tuhan Allah Tuhan. Anda tidak membaca kata ehad di situ. Kalau Triteos adalah Tuhan yang terpisah. Nah ini ketiganya saling mendiami. Di dalam tubuh kita berdiam jiwa dan roh kita. Sementara yang abang pada kita Triteos itu ketiganya terpisah Bang. Itu sama sekali tidak di dalam keimanan kami. Kemudian dikatakan, oh lokal Israel. Jangan lupa. Matius 28 tadi dikatakan apa? Ketritunggalan dalam Matius 28 tadi itu juga mengatakan hal yang sama apa? Jadikan apa? Segala bangsa muridku. Nih. Jadikan apa? Semua bangsa mereka baptislah mereka dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh, seperti itu. Tuhan Allah Tuhan. Oke. Sampaikan ke seluruh dunia itu. Oke. Jadi argumen secara lokal sudah gugur. Kemudian sekali lagi binatang tidak bisa
antara kulit tadi tidak bisa, mereka tidak memiliki kesadaran. Kotorannya itu bukan tidak memiliki kesadaran, kulitnya tidak. Sementara yang disebut dengan Trinitas adalah satu hakikat dalam tiga kesadaran atau tiga pribadi, tidak persona ya kalau dalam bahasa Latin. Tapi di dalam satu hakikat Allah itu ada tiga kesadaran. Nah, masing-masing nggak punya kesadaran. Seperti yang tadi kami contohkan ya, bagaimana di dalam satu Oke, Allah habis tadi. waktunya, habis waktunya. Oke, baik. Oke, Silakan. sebelumnya gini ya. Baik lagi ke peraturan yang tadi yang ku bilang ya. Yang pertama, jangan menghujat, jangan menghina, dan jangan nge-framing. Kalau ada ketiga-tiganya menghujat, meng-framing ataupun menghina, maka live ini akan di-stopkan ya. Setuju ya? Oke, lanjut Kores. Baik, Bang. Baik, Bang. Siap, Lanjut, thank you Kores. ininya moderasi dan juga penjelasan dari Mas Bro. Aku akan nanggapin sekarang. Pertama mengenai ini ya, kita kembali lagi ke ulangan 6 nomor 4 karena sepertinya kurang bisa dimengerti untuk apa? Untuk kawan Mas Bro. Ini aku share aja, waktunya timernya di belakang aja. Thank you. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kan ya, esanya itu di Tuhan yang kedua ini ya. Nah, berarti yang esa itu hanya yang ini. Sedangkan esa yang pertama itu dia tidak ada penjelasannya gitu. Lalu kemudian ada Elohim juga. Elohim ini baru yang menjadi kita gitu. Elohimnya kita gitu. Kita tuh adalah Elohim. Lalu di sini Tuhan ini ya itu adalah Tuhan yang pertama, Yahweh yang pertama. Lalu Yahweh kedua itulah Yahweh yang esa. Begitu. Kemudian ada Elohim. Sehingga nggak cocok ini kalau untuk Tritunggal. Gitu, itu yang pertama. Lalu kemudian soal kesadaran. Justru di dalam Keluaran 29 nomor 14, kesadarannya daging, kulit, dan kotoran itu adanya di sapinya ini. Sapinya inilah sumber kesadarannya itu. Gitu. Kemudian sebagaimana firmannya mempunyai tiga pribadi, dibilang tentu saja karena misalnya kita contoh ambil daging. Daging ini dia mempunyai tiga kepribadian. Karena dari daginglah tumbuh kulit, dan daging juga lah yang nanti menjadi cikal bakal kotoran. Lalu kemudian kulit juga. Kulit asalnya daging. Lalu kemudian kulit nanti pun akan memberikan sebuah kotoran. Lalu kemudian apalagi kotoran? Kotoran adalah gabungan dari daging dan kulit. Sehingga mereka mempunyai tiga hakikat yang sama. Begitu. Yang dimana hakikat yang pertamanya itu tentunya ya sapi itu. Itulah kenapa mereka bisa menjadi penghapus dosa. Karena mereka lah yang menggenapi ketritunggalan itu sendiri. Ini dalam perjanjian lama ya. Begitu. Jadi Tritunggal itu adalah korban penghapus dosa dalam perjanjian lama. Sehingga sangatlah dusta ketika Yahudi tidak mau mengetahui Tritunggal itu apa, padahal tercantum dalam kitabnya sendiri. Lalu kemudian soal apa Matius 28 nomor 18. Nah, ini kalau misalnya kita buka ya, kita lihat di sini Matius 28. Andai saja Yesus berkata di sini, ini berarti pribadi keduanya ya. Pribadi keduanya dari Tritunggal ini berkata begini, berkata mana ya? Mana sih jadikanlah semua bangsa muridku tuh? Oh ini, jadikanlah semua bangsa penyembahku. Nah, ini kalau misalnya jadikanlah semua bangsa penyembahku baru bisa gitu. Baru kita bisa cocokkan ke ulangan ini, karena di ulangan ini bukan guru, tapi di sini Tuhan. Gitu. Sedangkan pribadi keduanya itu menyatakan bahwa jadi murid pribadi kedua. Di situ jadinya nggak pas gitu. Karena di ulangan 6 ini dikatakan Tuhan itu khusus untuk orang Israel saja. Yang lainnya guru kepada pribadi yang kedua. Itu jadi mesti dibedakan diksi-diksi yang ada itu, karena ini bermakna sekali. Apalagi yang berotoritas berbicara di sana adalah pribadi kedua. Sehingga di sini memang udah jelas sekali. Pribadi kedua itu bukanlah memerintahkan untuk penyembahan, tapi untuk menjadikan pribadi kedua guru dari semua bangsa-bangsa gitu. Sedangkan yang ini, yang pribadi pertama di sini, ini adalah menuhankan kepada orang Israel saja gitu. Jadi orang Israel saja, itulah kenapa kalau ini mau dipakai ke Tritunggal, jatuhnya nanti dua. Pertama, ketritunggalan itu hanya lokal. Yang kedua, Tritunggal tidak ada bedanya dengan Triteos. Maka dari itu, alangkah lebih tepatnya kita menggunakan Keluaran 29 nomor 14. Di mana di sini sangat jelas sekali tertera tiga pribadi dari
hakikat sapi itu sendiri. Karena tanpa lembu jantan yang kita lihat di sini, tidak akan ada penghapusan dosa. Tanpa lembu jantan dan 3 hakikatnya yang ada di sini, yaitu daging, kulit, dan kotoran, tidak akan ada penghapus dosa. Inilah ketritunggalan yang sempurna. Dan dalilnya ada. Begitu. Ini nggak bisa dibantah lagi. Dan inilah sebuah argumentasi yang terbaik untuk menjelaskan apa itu Tritunggal. Karena kalau ini juga ya, kalau kita lihat menggunakan Yesus dan Bapa itu, nanti ada jadikanlah cawan ini menjadi kehendakmu bukan menjadi kehendakku. Di situ ada apa ya? Ada bentrok gitu loh. Ternyata kok punya kehendak yang berbeda. Sedangkan di sini kan tidak ada sama sekali bantah-berbantahan antara daging, kulit, dan juga kotoran. Ini tidak ada bantah-berbantahan. Mereka semua patuh kepada hakikatnya, yaitu si lembu jantan, atau dengan bahasa mudahnya itu sapi. Mereka patuh kepada hakikat awalnya, sehingga tidak terjadi dialog. Karena sekalinya ada dialog, akan terjadi kontradiksi di sana. Itulah kenapa yang paling tepat. Oke, thank you. Ya, silakan Mas Bro. Sorry, bentar ya. Aku share screen dulu. Mohon jangan di ini. Oke, luar biasa sekali Bang Kores ya. I do appreciate. Oke, luar biasa Bang Kores. Oke, sekarang gini. Ketika Bang Kores mengatakan esanya itu hanya di belakang, ini mohon maaf bagi saya, ini adalah argumen yang keliru. Kenapa? Pertama, kita harus lihat konteks, sekali lagi konteks dan sekali lagi konteks. Jadi konteks. Nah, ayat 4 ini nyambung dengan ayat 5-nya, Bang. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Artinya, echad di sini adalah mewakili dari ketiganya. Kenapa? Karena di sini dijabarkan lagi, di dalam diri manusia pun ada roh, ada logos, dan ada body. Jadi, mohon maaf, ini bagi saya argumen Abang tadi sangat-sangat ketika esanya dipertanyakan itu sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang kami imani. Oke, sebentar, saya mau share screen lagi. Kan tolong dimatikan gitu. dulu. Ya udah. Tolong dimatikan dulu timernya, sebentar ya. Oke, silakan. Nah, kemudian sekali lagi ya, Bang ya, saya lanjutkan. Tadi Abang mengatakan sangat dusta, jadi tidak tahu. Nah, oke, ini ya. Kita lihat apa ini? Ini adalah Kitab Zohar. Kitab Zohar ini berasal dari abad kedua dan ini adalah dibuat oleh Kabalah. Oke, apa kata beliau? Kabalah itu salah satu sekte dalam Yahudi ya. Nah, Allah Tritunggal di dalam Kitab Zohar. Jadi apa yang saya sampaikan itu ingat, kekristenan berasal dari Yudaisme. Oke ya, itu prinsipnya. Nah, ada Yudaisme Kabalah yang mengatakan mendukung pendapat kekristenan. Menurut Zohar, suatu hari Rabbi Simon ben Yochai sedang mengajar putranya Rabbi Eliezer mengenai misteri hakikat ketunggalan. Dia menginstruksikan muridnya dengan berkata, datang dan lihat misteri kata Yotewawi. Ada 3 tingkatan, masing-masing ada sendiri-sendiri. Namun mereka adalah apa? Satu. Dan begitu satu sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Rabbi mengidentifikasikan bahwa 3 tingkatan sebagaimana Elohim adalah 3 oknum substantif atau 3 persona Elohim bersatu sebagai satu. Nah, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Yesus. Nah, gini ya. Nah, ini ada diskusi juga mereka ya. Bagaimana yang 3 adalah satu? Apakah mereka satu, dan menjadi satu? Bagaimana 3 menjadi satu? Dapat melalui Roh Kudus dan sembunyi dengan mata tertutup. Nah, itu ya. Kemudian demikian Tuhan Allah kita Tuhan. Satu kesatuan, 3 oknum substansif yang adalah satu. Dan ini diindikasikan oleh suara itu yang adalah satu. Oke, karena ketiganya, Yahweh, Elohim Yahweh dibaca dengan satu suara yang mengindikasikan suatu Tritunggal. Ini dari sumber Kitab Zohar. Oke, jadi saya bantah pandangan Abang bahwa sangat dusta, Yahudi tidak tahu. Oke, kemudian saya mau share mengenai di sebentar aja ya kalau yang di sini ya. Jadi 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Maka tidak ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan latrueo, beribadah kepadanya. Aduh, komputerku mati. Sebentar, tolong dimatikan dulu. Matikan dulu timernya. Aduh, aku tancapin dulu. Ya, 1 menit 30 detik. Aku udah matikan.
Oke, mohon dinyalakan lagi. Terima kasih, Bang Kores ya. Ini tadi ya, eh, daging, kemudian kulit, kemudian kotoran, ya kan? Ini sama sekali tidak nyambung karena ini tidak memiliki masing-masing kesadaran. Jadi apa yang abang berusaha tempelkan kepada keimanan kami itu tidak menyambung gitu loh. Sementara yang kami miliki adalah Bapa, Firman, dan Roh. Kemudian kalau kita manusia ya tubuh, jiwa atau logosnya manusia, dan roh. Masing-masing ini dia memiliki kesadaran. Tetapi bukan tiga manusia, melainkan hanya satu manusia. Sama seperti Bapa dan akal budinya Bapa dan roh Bapa, budinya atau firman. Dan berdiam roh. Dan ingat, Allah yang di sini dia Oke. Jadi seperti itu Bang Kores. Ini yang kami imani. Sementara yang ini nggak, daging nggak punya kesadaran. Kulit apalagi, ini benda mati. Kotoran apalagi, ini benda mati. Dia nggak punya kesadaran sama sekali. Di mana kesadarannya? Nggak ada. Tetapi Bapa punya kesadaran. Firman punya kesadaran. Roh Kudus punya kesadaran. Tubuh punya kesadaran. Jiwa punya kesadaran. Roh kita punya kesadaran. Nah, Oke, ini Mas Bro, habis waktunya. baik. Ya, silakan Kores. Mengenai kesadaran ya, seperti yang gue bilang, kesadarannya itu kalau misalnya terjadi sebuah dialog, dia akan bentrok begitu. Sehingga tidak akan ada nanti kesatuan yang sempurna. Contoh ketika soal cawan itu ya, cawan itu Yesus berkata, jadikanlah ini seperti kehendakmu, jangan seperti kehendakku. Itu ada bentrok jadinya. Malah di situ membuktikan tidak ada Tritunggal. Sama seperti ketika Yesus bermazmur juga, ilahku, ilahku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu juga jadinya bentrok begitu. Dia mengeluh terhadap protes, mengeluh terhadap kenapa dia begini, sedangkan pribadi yang ketiga dan pertama tidak begitu, gitu. Itulah kenapa kalau kita menggunakan soal ulangan 6 nomor 4 tidak bisa digunakan. Ini dong share screen-nya di belakang aja. Thank you moderator. Nah, terus sama kita balik lagi ke sini ya, ulangan 6 nomor 4. Sepertinya ini belum dipahami juga oleh Mas Bro. Perhatikan. Kalau mau disebut semuanya Esa dari yang sini, itu harus ada di sini Tuhan Esa itu Allah Esa kita, Tuhan itu Esa. Baru semuanya Esa. Kalau misalnya Tuhan itu Esa, yang ini aja berarti hanya Yahweh yang kedua yang Esa itu. Sedangkan Yahweh yang pertama itu enggak. Lalu kemudian di sini juga kasihilah Tuhan. Berarti kan yang ini nih, yang ini Yahweh yang pertama, kasihilah Yahweh ilahmu. Nah, berarti yang ini kan, yang ini nanti tidak dikasihi. Begitu. Jadinya apa? Ulangan 6 nomor 5 jadinya di sini duiteos. Sedangkan yang ini triteos. Gitu loh. Karena perhatikan, Yahweh yang kedua dia mempunyai sifat esa. Yahweh yang pertama dia tidak punya sifat esa. Lalu kemudian yang ini juga Elohim kita itu juga tidak esa. Yang esa itu hanya yang Yahweh yang kedua. Jadi nggak pas. Maka dari itu kita harus kembali ke sini saja sesuai dengan yang tertulis begitu. Karena seperti yang gue bilang, kesadaran itu satu, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa dipisah-pisah. Kesadarannya itu siapa? Lembu jantan. Yang nanti kesadaran ini akan terbagi kepada daging, kulit, dan kotoran. Tanpa kesadaran tidak akan ada tiga hal ini, kotoran, kulit, dan daging, dan tidak akan ada juga penghapus dosa. Sehingga harus dipahami lebih jauh oleh kawan kekristenan dalam memahami ketritunggalan, bahwasanya Keluaran 29 nomor 14 itulah cikal bakal dari ketritunggalan yang nantinya membuat korban penghapus dosa untuk seluruh manusia. Begitu. Jadi jangan berangkat jauh kemana-mana, jangan lari kemana-mana dulu, apalagi ke sini, karena di sini tidak ada ketritunggalan di sini. Begitu. Karena di sini seperti yang kita tahu, satu Tuhan dan tiga pribadi, sedangkan di sini ada dua Tuhan. Begitu. Ditambah lagi ini ada satu Elohim gitu. Ini Tuhan ini hakikatnya apa? Elohim ini hakikatnya apa?
Ini kan kita jadinya nggak jelas. Yang hakikat yang mana, yang mana, yang pribadi yang mana. Sedangkan kalau di sini kita jelas semua. Lihat, hakikatnya lembu jantan, pribadinya daging, kulit dan kotoran. Begitu. Kalau di sini nggak bisa kita mau hakikatnya apa ini? Tiga ini hakikatnya apa? Hakikatnya Tuhan. Iya. Lah kalau hakikatnya Tuhan, terus ini pribadinya apa dari hakikat ini? Nggak diketahui. Apa pribadinya cuma satu, Elohim saja? Lalu kenapa di sini ada pribadi, di sini terus ada hakikat, terus di sini ada pribadi lagi? Berarti apakah hakikatnya hanya dua pribadi? Jadinya duinatur jadinya malah kan gitu. Ini susah, sehingga kalau misalnya kita mau memahami Tritunggal dari sini ini susah. Belum nanti ditambah pribadi kedua bilang di sini murid, bukan penyembah. Di sini bilangnya orang Israel, Tuhan, bukan murid. Diksi-diksi yang seperti ini yang membuat kita tuh susah untuk memahami apa itu Tritunggal. Maka dari itu kalau kita kembali kepada apa yang tertulis tanpa memerlukan kesimpulan-kesimpulan pribadi dari kita, maka kita akan bisa menjelaskan Tritunggal dengan gamblang. Salah satunya yang gue bawakan ini, Keluaran 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Perhatikan. Konsepnya sama ini. Di sini jadi ada penebusan di sini. Penebusannya apa? Tiga pribadi ini tanpa ada satupun yang dikorbankan, tiga-tiganya langsung dikorbankan, itu dibakar bersamaan. Jadi tidak ada kecemburuan dan ketiga daging, kulit, dan kotoran ini mereka tidak perlu saling bermazmur 22. Karena semuanya merasakan hal yang sama. Gitu, sama-sama dibakar. Dibakarnya sampai habis pula. Gitu kan? Lihat di sini. Ini Tritunggal yang sempurna karena dibakarnya sampai habis. Habis kores. Oke. Gimana Mas Bro? Mau udah selesai aja? Kan ini saya masih sekitar 3 menit kan? Karena saya 10.30. Boleh? Ini udah 10.28. Oke, baik. Nggak apa-apa, saya selesaikan dulu. Oke, silakan. Oke, baik. Oke, sebentar ya, saya share screen lagi ya. 3 menit ya? Ya, baik. Luar biasa ya, Bang Kores tadi. Maksud saya gini, luar biasanya karena kita sudah memberikan penjelasan dari sisi kami, gitu kan. Tetapi Bang Kores masih tetap memaksakan penjelasannya yang sama sekali kekristenan tidak pernah mengimani itu. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya persilakan saja. Itu hak-hak beliau. Thank you. Nah, kita akan ulangi lagi ya, karena Bang Kores hanya mengulangi tadi, saya juga akan mengulangi, mohon maaf. Jadi dikatakan ini, saya bacakan, ini dari kitab Kabalah ya, pandangan dari Yudaisme Kabalah. Dalam kata-kata kudus ini pembicara pertama menggunakan nama tunggal Allah Yod-Heh-Vaveh, kemudian nama jamak Allah Elohim, dan lagi-lagi nama tunggal Yod-Heh-Vaveh. Dan diakhiri dengan Echad, satu atau Esa. Kebanyakan orang yang mendengar pernyataan ini menganggap maka adalah deklarasi bahwa hanya ada satu Allah. Pernyataan ini diterima sepenuhnya oleh Yahudi dan Kristen. Namun penggunaan misterius nama jamak Allah Elohim mengindikasikan nas ini juga membuat wahyu Allah akan hakikat misteriusnya sebagai 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Zohar memuat penjabaran ini sebagai berikut. Ya. Bagaimana mereka yang 3 adalah 1? Apakah mereka 1 karena kita menyebut mereka 1? Bagaimana 3 dapat menjadi 1? Dapatkah diketahui melalui warna kudus hasilnya dengan mata tutup? Ini juga suatu misteri. Nah, kita langsung ya. Demikianlah Tuhan Allah kita Tuhan, tetapi satu kesatuan. Nah, ini substansi yang dari kita perdebatkan tadi. Kita melihat bahkan dari non-Kristen pun dan Kristen mengakui hal yang sama. Gitu. Nah, kemudian, jadi apa yang Bang Kores tadi sampaikan, mohon maaf, itu sama sekali tidak menyentuh keimanan kami. Dan yang kami memiliki jawaban sendiri ya. Kemudian, adanya bukti kesadaran itu kita lihat dari ulangan. Sebentar ya. Ulangan 6 tadi ya. Ingat, di sini kita harus baca komplit satu konteks. Dikatakan apa? Tuhan, Allah Tuhan, sesuai penjabaran tadi, ketiganya adalah satu atau Esa. Nah, di sini juga ada jawaban mengenai manusia. Ada hati, ada jiwa, dan ada
kekuatan tubuh kita. Ini sudah klop sekali. Tuhan, Allah, Tuhan, Esa, hati punya kesadaran, jiwa punya kesadaran, badan punya kesadaran, tetapi hanya ada satu karena ketiganya saling mendiami. Mungkin kurang lebih demikian penjelasan saya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang sopan. Terima kasih Bang Kores atas diskusinya. Mungkin teman-teman yang lain boleh melanjutkan. Mohon maaf ya Bang, aku pamit dulu. Ya, aku juga mungkin closing aja 2 menit mungkin. Oh iya, Bang Kores closing, setelah itu saya closing ya Bang ya. Silakan Bang. Oke, gua kira yang tadi closing. Oke, Kores 2 menit sekarang ya. Oke, siap, thank you. Jadi itu ya penjelasan yang bisa gue berikan. Keluaran 29 nomor 14 sangat menjelaskan bagaimana ketritunggalan itu bekerja, di mana satu hakikat yaitu lembu jantan terbagi menjadi 3 pribadi, daging, kulit, dan kotoran. Dan di mana 3 pribadi ini tidak merasakan sama sekali ketimpangan penyiksaan. Di mana kalau dalam ketritunggalan yang diberikan konsepnya dari bapak-bapak gereja, mereka itu salah satu pribadinya yang tersiksa, sedangkan pribadi pertama dan pribadi ketiga tidak merasakan apa-apa. Ini tidak adil tentunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita lihat Ulangan 6 nomor 4, di sana satu Allah betul, Allahnya cuma satu, tapi Tuhannya 2. Di sana Tuhannya 2. Nah, ini kan yang tidak bisa diterima gitu. Gua pun tidak menerima, apalagi Kristen gitu. Coba dilihat di sini. Yang Esa Tuhan yang kedua. Yang Tuhan yang pertama dia tidak punya sifat apa-apa. Sehingga ada satu Allah, ada 2 Tuhan. Satu Allah, 2 Yahweh. Ini kan tadi yang tidak dibahas oleh Mas Bro gitu. Hakikatnya yang mana? Yang Allah atau yang Tuhan? Kan gitu. Tadi kan yang dibuletin 3 tuh. Tuhan, Allah, Tuhan. Nah gitu. Nah, kalau mau Tritunggal, hak Tuhan, 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 Tuhan. Itu baru bisa. Nah, ini posisinya yang Tuhannya cuma 2, Allahnya cuma 1. Hakikatnya yang mana? Susah kan dijelasinnya? Gak bisa jadinya. Ditambah lagi Ulangan 6 nomor 5. Kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhannya yang di bawah cuma 1. Padahal yang di Ulangan 6 nomor 4 Tuhannya ada 2. Kan Tuhannya tadi di buletinnya ada 2 tuh. Tuhan, Tuhan, Allah. Tuhan, Allah, Tuhan. Tuhannya 2, Allahnya 1. Yang hakikat yang mana? Itu susah. Nah, sekarang yang kalau Keluaran itu udah enak banget. Daging, kulit, kotoran. 3. Apakah mereka berbeda? Bukan. Apakah mereka sama? Ya. Apa mereka? Sapi, lembu, jantan. Korban penghapus dosa di dalam perjanjian lama. Thank you. Itu saja. Oke, silakan Mas Bro. Baik, terima kasih. Sebentar saya share screen dulu. Oke, baik. Sekali lagi ya, saya ulangi. Di sini kita bisa melihat perbedaan Trinitas tidak mungkin muncul ada di sini. Kenapa? Dan ini memang tidak pernah kami imani. Sekali lagi, kekristenan tidak pernah mengimani dari sini. Kekristenan mengimani Trinitas dari perkataan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, nama di situ adalah satu nama karena menggunakan singular. Kemudian di 1 Yohanes juga dikatakan ada 3 mereka saksikan Bapa, Firman Allah, dan ketiganya adalah 1. Dan itu juga disaksikan oleh para bapak-bapak gereja. Kemudian di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 pada mulai Allah dikatakan Allah menciptakan dari bumi, Roh Allah kedua, kemudian ada Firman Allah. Jadi Bapa, Firman, artinya di dalam Allah yang kami sebut sebagai Bapa berdiam Firman dan Rohnya. Itulah Tritunggal yang ortodoksi. Kemudian ketika Bang Kores membuat Tritunggal dalam versi beliau sendiri, saya hormati. Oke, kemudian saya mau bahas mengenai daging, kulit, kotoran. Kenapa tidak bisa disebut Tritunggal? Karena tidak ada kesadaran. Apakah kotoran memiliki kesadaran? Apakah kulit memiliki kesadaran? Tidak. Tetapi jiwa, roh, dan tubuh kita ini masing-masing punya kesadaran. Oke, jadi ini mohon maaf, gagal dan gugur dengan gentle. Kemudian kita juga akan buka di Ulangan. Sekali lagi, bukan hanya kekristenan, tetapi bahkan dari Yahudi sendiri, mereka mengakui ini. Tuhan, Allah, Tuhan, dan Esa. Dari orang Kabalah sendiri. Dan ini, kasihlah Yahweh Allahmu. Ya, ini merujuk Yahweh seperti direct ya, direct kepada Yahweh. Dengan segenap apa? Hati, segenap jiwa, dan kekuatan. Ketiganya ini memiliki kesadaran. Hati kita punya kesadaran, jiwa kita punya kesadaran, tetapi hanya ada satu. Habis waktunya. Baik, ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Terima kasih, Mas Bro, luar biasa.